Nama saya Muhammad Ramadhani. Saya berasal dari Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Waktu kecil saya mempunyai mimpi yang besar, menjadi seorang detektif. Terdengar mustahil dan lucu, tapi itu dulu. Rusia, negara di mana tempat aku mencari ilmu, yang jauh dari keluargaku, jauh dari negaraku, dan tempat kelahiranku. Sebuah keajaiban bagiku, dan sudah sepantasnya aku syukuri bahwa aku bisa melewati tes demi tes dan berhasil untuk mendapatkan beasiswa ini. Kini di sini aku berdiri, kini inilah masa depanku, kini inilah perjuanganku. Perkeretaapian Rusia. Rusia, negeri musim dingin yang dikenal oleh seluruh dunia. Negeri mantan komunis yang sekarang udah berubah dari Palu dan Arit di mana-mana jadi KFC, Burger King, dan McD di mana-mana. Negeri yang katanya masih kekurangan cowok dan masih ada 10 juta perempuan-perempuan yang masih jomblo. Rostov-on-Don, kota tempatku tinggal, kota pelabuhan, Surabayanya Rusia, gerbang barat daya, Federasi Rusia. Meskipun demikian, nama kota Rostov ini adalah sebuah pembohongan publik. Kota Rostov tidak terletak di atas Sungai Don, tapi di sisi kanan dan kirinya. Seharusnya namanya kan Rostov in the left and right of Don. Rostov, kota yang luar biasa yang terletak di selatan Rusia. Ribuan kilometer jauhnya dari hiruk-pikuk gemilang ibu kota Moskow dan mantan ibu kota Saint Petersburg, serta 13.636 km jauhnya dari rumah saya yang tercinta di Sangatta. Tempat favorit saya di kota ini adalah alun-alun Tetranaya, terletak di tengah-tengah kota Rostov. Dari biang lala yang berdiri, dari atas ke bawah, aku bisa melihat kota Rostov dari atas ketinggian. Wow, Rostov State Transport University, universitas tempat saya menuntut ilmu. Universitas tertua yang ada di Rostov dan salah satu universitas terbaik di provinsi Rostovskaya. Di sini saya mempelajari operasi jalur-jalur kereta, yang merupakan spesialis saya. Di sini saya mendapatkan banyak pelajaran baru, bukan hanya pada bidang akademik, namun juga pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Di sini saya menjadi lebih mandiri dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, teman-teman baru, bahasa-bahasa baru, menjadi bagian dari sistem yang baru, dan juga harus menggunakan toilet yang baru. Tisu. Sistem pembelajaran di universitas di sini sangat jauh berbeda dengan sistem pembelajaran di Indonesia, di mana kamu bisa mengambil sebanyak mungkin SKS dan kamu bakal lulus duluan. Di sini semua mata pelajaran sudah ditentukan oleh pihak universitas masing-masing, sehingga dalam satu grup tidak ada mahasiswa atau mahasiswi yang lulus duluan atau dia yang tertinggal. Kamu lanjut atau kamu keluar. Untuk S1, masa pembelajaran yang ditempuh adalah selama 4 tahun, untuk S2 itu 2 tahun, dan untuk spesialis seperti saya itu 5 tahun. Tidak sedikit saya mendapatkan banyak teman di sini. Di antaranya adalah teman sekelas saya, Yura, Arsen, dan Vitalik. Kami sering bercanda bersama, belajar bersama, tapi terkadang saya tidak mengerti apa yang mereka candakan. Dan ketika saya mengerti canda mereka, itu sama sekali nggak lucu buat saya. Apakah itu rasa humor saya yang terlalu tinggi atau rasa humor mereka yang terlalu rendah? Ataukah lelucon mereka itu ada titik tersembunyi, tersirat, dan misterius yang harus saya pecahkan? Saya harus menyelidikinya. Terlepas dari universitas, saya juga mempunyai kehidupan lain. Sisi kehidupan lain yaitu adalah di asrama. Di asrama adalah tempat saya tidur, istirahat, dan tempat berkeluh kesah. Saya tinggal bersama Jen dan Maxim. Satu kamar itu 3 orang. 2 orang Rusia yang diantaranya yang baik itu menurut saya, terutama Jen. Jen adalah orang yang baik, ramah, tidak sombong, dan rajin menabung. Terkadang dia menanyakan hal-hal tentang Indonesia, seperti pertanyaan umum yang dia sering tanyakan, ibu kota Indonesia itu apa, atau di mana, Indonesia bagaimana, hingga pertanyaan aneh yang sering membuat saya tertawa, seperti, Ram, di Indonesia itu orang makan orang kah? Namun saya menjelaskan kepada dia
bahwa itu memang ada di Indonesia suku yang memakan manusia. Cuman bukan berarti itu semua pada umumnya orang Indonesia makan sesama jenisnya. Pas saya jawab, Jen langsung terdiam, mungkin dia takut. Terkadang tidak sedikit masalah yang saya hadapi di sini. Jauh dari orang tua, kesulitan dalam bahasa, suhu yang dingin, makanan yang tidak sesuai dengan lidah, tidak ada mie ayam. Tapi lambat laun saya mulai belajar dan berpikir bahwa sesungguhnya ini adalah sebuah perjuangan buat saya untuk menjadi manusia yang lebih baik tanpa mie ayam. Tetapi bukan itulah inti perjuangan saya. Bukan hanya untuk itu saya berjuang di sini. Setelah menjalani setahun pertama saya di negara Rusia, saya semakin dan semakin sadar bahwa di sini saya bukan hanya untuk menjadi seorang Muhammad Ramadhani, namun sebagai mahasiswa, sebagai pelajar yang berasal dari negara yang nan jauh di sana, Indonesia. Lebih dari itu, saya merupakan perwakilan dari 120 juta rakyat Indonesia yang tidak ditemui oleh orang-orang Rusia. Di sini segala kegiatan yang saya lakukan, perbuatan saya, perilaku saya, itu adalah cerminan dari orang-orang Indonesia. Sebab mereka tidak bertemu langsung dengan orang-orang Indonesia, namun mereka melihat saya, bertemu dengan saya, berbicara dengan saya. Ada pula hal unik yang saya rasakan. Semakin hari semakin saya menyadari bahwa walaupun saya tinggal di negara yang mungkin lebih baik daripada negara kita, namun saya tidak merasa nyaman. Lagian, apa sih yang lebih baik di sini? Paling cuman ketertiban lalu lintasnya, kerapian kotanya, keindahan lingkungannya, kemajuan teknologinya, perempuan-perempuan yang cantik, dan kecepatan internetnya. Oke, ini lebih baik dari Indonesia. Tapi barangkali bukan itulah yang membuat saya merasa nyaman. Kecuali internet yang cepat ya. Tapi saya sungguh merindukan karakter bangsa Indonesia. Ramah dan hangat. Menurut saya itu lebih penting ketimbang kecantikan. Karakter yang kesan tampak dari wajah mereka sungguh dingin sedingin musim dingin. 2 tahun yang lalu, sebelum saya berangkat meninggalkan Indonesia, saya mengikuti program karantina selama kurang lebih sebulan. Saat itu, ada satu perkataan guru pembimbing saya yang selalu saya ingat. Bahwa meskipun saya sudah tinggal selama apapun di luar negeri, namun saya tidak boleh sama sekali merupakan negara tempat saya berasal. Tanah air. Tempat saya melihat dunia untuk pertama kalinya. Dan kini saya paham. Semakin jauh saya pergi, semakin saya merindukan negeri asal saya. Maka sampailah saya kepada satu kesimpulan. Saya harus pulang.